Makanya cewek paling tidak suka dengan laki-laki dengan 3 tipe: omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Makanya ini jomblo jangan-jangan dompetnya kosong. Saya doakan Mas Ganjar, sejomblo-jomblonya kamu segera berakhir, amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman ya. Banjir jomblo tak suwuk ben rapi mah. Nangkapnya pinter mantan copet ya. Calonnya yang mana? Oh iya, nah, calonnya dikasih. Ini calonnya. Nikah di sini aja sekalian, tak nikah. Yang ngasih mas kawin saya wis. Gak apa-apa. Bapak, kamu janda apa gadis? Gadis. Gadis, telepon bapak kamu, Pak, tolong pasrah sama Gus Mita. Ini kuburan wis mati. Kalau kamu nikah walinya siapa? Kakaknya ada nggak? Selesai. Ayo kakaknya ada, maju ke sini tak kasih mas kawin. Ayo cok, ini cok. Ayo. Wani. Ayo, itu gadisnya ke sini, kakaknya mana? Jadi, ini saksinya banyak. Daripada setelah kiamat. Berani nggak mbaknya? Tak kasih mas kawin, yang bayarin mas kawin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema wujudkan generasi muda Islam berdasarkan keteladanan akhlak Nabi Muhammad SAW yang bertempat di desa Rambak Kulon, Rambatan Kulon, Kecamatan Lubener, Kabupaten Indramayu. Bapak Ibu warga masyarakat Indramayu rahimakumullah. Beli jambu dapatnya duren. Orang Indramayu, kamu keren. Mohon maaf agak larut malam karena perjalanan yang sangat panjang dan begitu ramainya kondisi lalu lintas di jalan. Tapi saya melihat di sini ada banyak wajah-wajah bahagia. Kenapa? Karena yang ditunggu akhirnya datang juga. Alhamdulillah. Berbahagia karena malam hari ini acara kita Maulid Nabi di desa ini, alhamdulillah, menjadi salah satu acara yang terpilih disiarkan di acara TV saya, Jalan Dakwah Gus Miftah, yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu di BTV. Lah itu anak-anak BTV itu. Maka mbak-mbak yang belum sadar ini masuk TV, silahkan untuk mendandani wajahnya yang sudah kelihatan lusuh karena dandan dari jam 5 sore. Ibu bapak yang saya muliakan, kita berbicara keteladanan. Kiai itu tugasnya ternyata bukan untuk ditiru, tapi kiai itu tugasnya adalah untuk ngajak umat
mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad. Cara mengajaknya bagaimana? Disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Karakternya kiai itu apa? Alladzina yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Yang namanya kiai itu harus memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Siapapun itu. Dengan orang baik ya harus sayang, dengan orang jelek juga harus sayang. Dengan santri harus sayang, dengan preman dan gali juga harus sayang. Makanya kenapa jamaah saya itu dari berbagai macam lapisan. Santri banyak, jamaah banyak, preman banyak. Bahkan mbahnya preman yang tinggal di Indramayu juga ikut saya. Maung Hercules. Kemarin dari pondok saya. Dia bilang sama saya, di Indonesia itu yang bisa merintah saya cuma 2, kata dia. Yang pertama Menhan Prabowo Subianto, karena dia yang membawa dari timur ke Jakarta. Kemudian yang kedua yang bisa merintah Hercules adalah Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Bapak tak kasih tahu Pak, Hercules itu anggota premannya di Jakarta ada berapa Pak? 1 juta anggota. Kenapa Hercules hormat sama saya? Ya karena saya tidak hanya nuturi, tidak hanya nasihati, tapi ngasih contoh. Saya dulu sebelum kenal Hercules di Jakarta saya biasa dikeroyok sama puluhan preman dan saya nggak mundur. Kenapa? Di belakangnya sumur. Mundur kecemplung modar ya. Nah, prinsip dari Imam Al-Ghazali adalah kiai itu harus memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Nggak boleh dibeda-bedakan. Mau dia peminum, mau dia pemabuk, mau dia penjual keroto. Apa itu penjual keroto? Pakan manuk. Siapa? Ya lonte. Itu harus dipandang dengan kacamata kasih sayang. Nah, kan penjual keroto. Keroto gue pakan manuk. Manuknya siapa? Manuknya Riga. Nah, maka keteladanan itu menjadi penting. Memang kiai tidak untuk dicontoh, tapi ngajak untuk mencontoh. Tapi pantesnya orang yang aja-aja, ya jadilah orang yang pantas untuk dilihat. Dan ternyata ajakan yang paling dahsyat itu bukan dengan nasihat, tapi dengan contoh dan perilaku. Maka saya bilang, kamu mendidik anak dengan nasihat itu nggak akan berhasil. Tapi mendidik anak dengan contoh dan perilaku pasti akan berhasil. Contoh, saya itu bisa tahlilan, bisa yasinan, bisa berjanjenan, bukan karena belajar. Tapi karena ketika saya kecil, ikut bapak ke masjid. Bapak berjanji, saya ikut berjanjenan. Bapak yasinan, saya ikut yasinan. Bapak tahlilan, saya ikut tahlilan. Tanpa sadar, karena sering ikut Pak, jadi hafal. Bapak ke masjid, saya ikut ke masjid. Bapak sholat, saya nabuh beduk masjid. Akhirnya bapak saya jengkel. Pukulnya beduk disimpan sama bapak saya. Akhirnya begitu bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Ketemu, ini pukulnya. Kan wong tua zaman biyen langkah sempakan. Ya sarungan tok. Ora katokan, wong zaman biyen. Kamu pasti juga nggak katokan. Nggak percaya? Ayo sepil. Maka kemudian kita disyaratkan dalam Al-Quran, pantas-pantasnya orang ngajak itu apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu artinya apa? Ngasih contoh. Dan problemnya adalah banyak orang tua yang tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Kalau hari ini kita ngomong generasi muda, selalu saja Mas, anak-anak muda itu selalu jadi sorotan. Buktinya apa? Selalu kita bahas kenakalan remaja. Nggak ada istilah kenakalan orang tua. Padahal yang nakal itu tidak hanya anak remaja atau anak muda. Yang tua juga berpotensi nakal. Kalau anaknya yang nakal, orang tuanya bisa ngasih nasihat. Pertanyaannya, kalau orang tuanya yang nakal, siapa yang bisa ngasih nasihat?
Gak bisa. Anaknya, alah kalau anak nasihat orang tua, cah cilik gaya. Wong tua dikandani cah cilik, goblok temen. Makanya dulu ada istilah, guru kencing berdiri, murid kencing. Salah Pak, guru kencing berdiri, murid kencing di belakangnya, makmum. Ya melu-melu ya. Nah, saya dulu itu Pak, kecil, ikut kencing berdiri. Malah kencingnya bikin angka 8. Cis itu. Itu kenapa? Karena kakak saya kencingnya kayak gitu. Cowok itu kan kencingnya keren, bisa lompat pagar. Set bisa Pak. Kalau cewek nggak bisa Pak. Saya itu membedakan ini kencingnya cewek atau kencingnya cowok. Itu nggak perlu lihat orangnya Pak, cukup dari suaranya. Nah, itu beda Pak. Kalau cowok cur gitu kan. Kalau cewek yes. Yes itu kalau masih gadis, kalau udah tua-tua apalagi janda pioh kayak gini. Pioh. Saya kemarin malu betul di Jakarta, masuk hotel, ke toilet. Ternyata begitu saya keluar toilet, dicegat sama perempuan. Salah, ini toilet wanita, ini toilet perempuan, kenapa Anda masuk? Saya jawab dengan santai, ini juga untuk perempuan Bu, saya bilang itu kan. Ora paham, kan untuk perempuan. Mikir. Nah, perilaku inilah yang penting. Maka saya bilang apa? Nasihati anakmu dengan akhlak dan perbuatanmu, bukan dengan kata-kata dari kamu. Maka Bapak Ibu, problemnya adalah tantangan zaman berubah. Kalau kita lihat tantangan zaman saya dulu ke atas, umur 40 tahun ke atas. Anda tahu umur saya berapa? Saya kemarin tanggal 5 Agustus baru ulang tahun yang ke-17. Cangkeme orang ngandel. Yang bilang orang ngandel pasti janda. Kelihatan, cangkeme ngebas. Saya itu ngelihat janda atau gadis Mas, itu nggak perlu lihat statusnya, cukup lihat bagaimana cara pegang mic, itu saya tahu. Kalau gadis, perawan pegang mic-nya begini, aku zizi. Kalau janda kayak kie, kan pengalaman. Yang ngono, kayak ini ganteng temen, tutupnya kopi pink, menjijikkan. Tutupnya pink. Aku zizi. Saya tadi pengajian di Anjatan itu kopinya asin. Kecangkemnya ngapa ya? Tak gerujuk sisan ya. Ada orang minum kopi histeris. Aku mau jadi kopinya. Kan kamu sudah tua. Kalau aku sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa kayak gitu. Saya kalau minum kopi Pak, pasti bilang Di dunia ini yang bisa membuat saya cuma 2. 1 kopi, 2 istri. Iya. Nomor 3, Indramayu. Saya itu kalau orang Indramayu itu ingat salah satu pejabat Mabes Polri itu orang dari Indramayu, keturunan Indramayu. Sekarang jabatannya Irwasum, Inspektur Pengawasan Umum. Siapa? Bintang 3, Komjen Ahmad Doviri. Itu polisi terbaik Indonesia, lahir dari Indramayu. Polisi baik, bisa ngaji, hormat sama kiai. Namanya Ahmad Doviri. Anak polisi rakyat. Polisi ini kumisnya ya Allah. Jenenge siapa ya? Nurani, Kapolsek sama Pak Ndan Ramil. Kalau saya Ndancuk Jaran. Nah. Maka Ibu para rahimakumullah, pertanyaannya kenapa yang harus diteladani Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi itu ibarat etalase. Beliau dari awal sampai tuanya sejarahnya tertulis dengan rapi. Anda bandingkan dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu Pak, masa lahirnya ada ceritanya. Begitu dewasa sebelum Nabi itu terputus ceritanya.
Makanya para pendeta itu nggak tahu ceritanya Yesus, Nabi Isa yang mereka anggap Yesus, itu masa dewasanya kayak apa nggak tahu. Karena dari lahir, tahu-tahu sudah tua, remajanya nggak kelihatan. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad dari lahir sampai menjadi pedagang, masa remaja, kemudian menikah, jadi orang kaya, jadi nabi, sampai beliau meninggal dunia. Sejarahnya nggak ada yang terpotong. Anda bisa baca dalam kitab Sirah Nabawiyah. Ini komplit. Dari lahir kejadiannya apa, yang kita kenal dengan tahun gajah, sampai beliau meninggal dunia, itu ceritanya nyambung. Maka salah satu mukjizatnya orang Islam itu apa? Salah satunya adalah begitu banyak orang Islam yang hafal dengan kitab suci Al-Quran. Saya itu punya teman pendeta banyak. Salah satu pendeta top di Indonesia yang teman saya itu adalah pendeta Gilbert Lumindong. Beliau merupakan pendeta dari GBI, Gereja Bethel Indonesia. Salah satu gerejanya yang ngundang saya dulu ceramah di Jakarta Utara tahun 2021. Saya ceramah viral karena saya ceramah tepat di bawah patung Yesus. Keluar gereja, saya langsung dimaki-maki sama orang Indonesia. Miftah kafir. Saya ditanya, gimana Gus dikafir-kafirkan? Hurra papa, sahadat maning. Enteng temen ya. Saya dibilang, Miftah goblok. Saya jawab, hurra papa, goblok bae laris, kowe pinter ora payu. Goblok bae laris. Buktine kampung kiye ngundang inyong ya antri-antri. Kenapa nggak cari ustadz yang lain saja? Karena ibu-ibu janda tidak bisa move on dari ketampanan saya. Tapi bohong. Sedotanin dia. Sedotan. Iki suguhana kayak temen ya. Iki kon ngaji apa kon badok ya. Saya curiga kalau suguhannya banyak, gini biasanya amplopnya tipis sih. Iki gobloknya panitia ya. Kursinya dhuwur. Mejone endek. Jadi kiai ngombene kayak sapi jeruk. Ya, kudune mejane ya dhuwur didik ya masuk. Kan aku kayak sapi. Mas kamu di akhirat dihisab kamu sama malaikat. Kamu besok di alam kubur akan ditanya sama malaikat. Namanya siapa? Dadin. Apa? Dadin. Dadin. Elek teman kayak Raine. Sesok Dadin gara-gara main meja, ndek temen dihisap orang malaikat. Hei Dadin, kamu dulu ngasih meja gue sebentar rendah ya? Langsung Dadin jawab, kamu nanya. Gebuk cangkem. Lah Nabi Muhammad itu menjadi sosok yang komplit untuk dicontoh. Maka kenapa Al-Quran mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena dari masa kecil, remaja, dewasa, sampai menjadi pengusaha sukses, sampai menjadi nabi, komplit Pak. Anda pengen menjadi pengembala kambing, Kanjeng Nabi pernah menjadi pengembala. Anda pengen menjadi pedagang, jelas Kanjeng Nabi seorang pedagang. Bahkan beliau mengatakan 9 dari 10 rezeki berangkat dari perdagangan. Makanya bocah nom-nom, kalau kamu nggak punya jabatan, nggak udah di PNS, nggak jadi camat, nggak jadi lurah, kamu dagang. Karena 9 dari 10 jalan rezeki adalah dagang. Umur 25 tahun Kanjeng Nabi menikah, sudah dalam keadaan kaya. Maka sebenarnya ini sindiran bagi orang yang mengatakan kalau tidak sama dengan Kanjeng Nabi itu bid'ah. Berarti kok ada banser dari Indramayu. Usia 25 tahun kamu belum kaya, berarti kamu bid'ah. Kalau harus nyontoh Kanjeng Nabi, usia 25 tahun kamu harus kaya Pak. Padahal jarang pemuda umur 25 tahun sudah kaya. Dulu ada di Bandung 25 tahun kaya, murah banget. Tapi ditangkap sama polisi karena kasusnya penipuan.
Kalau harus sama dengan Nabi, orang menikah itu nggak boleh Pak kurang dari 25 tahun atau lebih dari 25 tahun. Karena Nabi menikah di usia 25 tahun. Itu artinya kalau Banser usia 30 tahun belum menikah, itu bid'ah dolalah mesake. Ada Banser tua yang belum menikah? Umurnya pira? Hah? 40 pira? Eman-eman temen. Masa titit ana bedane karo kerana mung nguyuh tok. Inyong bae sing wis rapi pengen nambah anak goblok. Kamu jangan bilang nambah istri, nanti istriku lihat bahaya. Kan aku setia. Saya itu tidak mau menikah lagi bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya menjaga perasaan istriku. Wah. Maka wahai para suami, jagalah perasaan istrimu, karena gajimu tidak mampu membayar perasaan istrimu. Betul? Bilangin, makanya sama istri jangan macem-macem. Cewek itu Pak, itu hobinya cuma 3. Ngemil, ngemol, ngomel. Makanya cewek paling tidak suka dengan laki-laki dengan 3 tipe. Omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Makanya ini jomblo jangan-jangan dompetnya kosong. Saya doakan Mas Banser, sejomblo-jomblonya kamu segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Ya. Banser jomblo tak suwuk ben rabi. Muah nangkapnya pinter mantan copet ya. Calonnya yang mana? Oh iya, ya, calonnya dikasih. Ini calonnya. Nikah di sini aja sekalian, tak nikahkan. Yang ngasih mas kawin saya wis. Ayo. Gak apa-apa. Bapak, kamu janda apa gadis? Gadis telepon bapak kamu, Pak, tolong pasrah sama Gus Miftah. Ini kuburan wis mati. Kalau kamu nikah walinya siapa? Kakaknya ada nggak? Selesai, ayo kakaknya ada maju ke sini tak kasih mas kawin. Ayo cok, Rene cok, ayo. Wani. Ayo itu gadisnya ke sini, kakaknya mana? Jadi ini saksinya banyak, selesai. Daripada selak kiamat. Berani nggak mbaknya? Tak kasih mas kawin, yang bayarin mas kawin saya. Yeah. Ternyata mas sama mbaknya beda pemikiran. Masnya mikir mbaknya, mbaknya mikir aku. Ya. Mas akeh teman pantesan jomblo. Lah kamu ditolak mulu sih. Ya maklum aja kamu pas-pasan. Ya Allah, kamu nikah dengan Banser, Nduk. Kiai saja dijaga apalagi hatimu. Iya. Yeah. Yang jelas kalau kamu nikah dengan Banser, kuat push up-nya. 40 tahun iman lele. Kiai dadi aja pengen nambah-nambah. Masa 40 tahun mau ngrasake sabun tok. Jan iki ngelak temen kaya ngene ngombene goblok temen ya kan kaya mumet ndas. Ya udah kamu pegang seterusnya. Sampai selesai ya. Oke. Siap. Ora penak temen kayak kene ya. Mau meja yang rodok standar dikit, masuk ngomongin loh. Meja aja kecil, apalagi amplop. Nah, saya mau berbicara anak-anak muda supaya minimal akhlak kita tidak jauh-jauh banget dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena masa depan Indonesia itu tidak tergantung bapak-bapak ini, tapi kalian yang muda-muda itu. Makanya Allah itu senang dengan orang tua yang ngaji, tapi lebih senang dengan anak muda yang ngaji. Allah itu senang dengan orang tua yang subuhan, tapi Allah lebih senang dengan anak muda yang subuhan. Makanya mbak-mbaknya kalau cari imam yang baik gampang, carilah laki-laki yang mau subuhan di masjid. Itu pantas jadi imam. Tapi faktanya yang mau subuhan di masjid-masjid, yang tua-tua meh mati-mati. Aki-aki. Coba lihat aja yang mau adzan subuh di masjid, kan tua-tua.
Saya pernah yang ada usia 70 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang muda kemana gitu loh. Betul? Yang muda micak krungu adzan sholatu khairum minan naum, malah dijawab ente salat ente naun-naun. Cangkeme. Canam saya dulu Pak dari takmir masjid Pak 5 tahun. Setiap subuh yang adzan saya. Selama 5 tahun karena saya dulu James Bond, jaga masjid dan kebon di kampungnya orang Muhammadiyah. 5 tahun. Makanya saya ngerti betul amalan orang Muhammadiyah. Karena saya 5 tahun ikut Muhammadiyah. Nggak ada masalah. Masalahnya hanya satu. Gara-gara saya ikut Muhammadiyah saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa? Karena Muhammadiyah belas langkah selamatan. Orang tahlilan. Orang badokan. NU sama Muhammadiyah kan bedanya satu. Anaknya Kiai NU namanya Gus, anaknya Kiai Muhammadiyah namanya Guys. Hai guys, itu Muhammadiyah itu biasanya. Begitu saya nikah dengan orang NU, langsung saya gemuk. Berat badan saya langsung 100 kilo. Kenapa? Karena orang NU titik-titik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, manakipan mangan, maulutan mangan, sholawatan mangan, tanggane laran jeluk didongake mangan. Sing lara mati mangan maning 7 dina. Lho, cangkeme NU mangan baik aja iya jeruk. Ngepasi temen cangkeme. Angga Pak, lanjut Pak. Iya Nagasari. Pantesan lemu ya mangan bae. Pak Camat, ini Pak Camat. Oh Pak Camatnya di mana? Oh Camatnya di belakang. Oh Camatnya ya lemu. Nganti lunggune kayak kiye. Gegedan weteng ya. Aja gede-gede Pak Camat. Nang Yogyakarta anak penelitian, wong lanang wetenge gede biasanya manuknya cilik kayak gini. Orang percaya, ayo sepil. Saya dulu pernah sebesar Pak Camat itu. Pak Camat, mohon maaf, berat badan berapa Pak Camat? Oh 97, saya dulu 108 kilo Pak. Saya bisa kurus seperti sekarang gara-gara termotivasi itu. Cowok kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Makanya sekarang Gus Miftah perutnya kecil berarti burungnya cangkem. Cangkeme mbak-mbake inyong ndeleng Gus cangkeme. Makanya toeng. Sepil matamu sepil. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, semua akur jaga uhuwah, Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Makanya beda NU dan Muhammadiyah nggak ada masalah. Dulu masa kecil saya berantem gara-gara bilangan taraweh. Akhirnya begitu dewasa mulai diskusi NU dan Muhammadiyah mengenai berapa rakaat jumlah bilangan taraweh. Diskusinya sampai malam. Apa yang terjadi? Alhamdulillah malah nggak ada yang taraweh. Kakak diskusi ya. NU Muhammadiyah bedanya kunut. Tapi alhamdulillah kalau di loh bener sudah nggak ada orang yang berdebat gara-gara kunut. Nah, kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di loh bener sudah jarang yang sholat subuh. Imamnya siapa? Sing lemu. Pak Camat. Pak Camat nanti lungguh baik susah. Iya. Kegedean weteng ya. Halo Pak Camat, duduk sini bahaya nemburi-mburi ngapa ya? Pasti malu perutnya besar. Sini aja Pak Camat kalau saya sini Pak Camat, I love you. Lah.
Beli tomat dapat jahe. Ada Pak Camat gede perutnya. Salah Camat. Umurnya pira Pak Camat? Saya 49. 49. Ya 2 tahun lagi. 2 tahun lagi 51. Kamu berapa? 35. 35 kok remu tua temen ya? Ini nyobain 42 masih ganteng kayak kia. Masa ini 35 tua temen ya? Kita doakan Dadin panjang umur. Jadi orang sedihnya mati, kamu hidup sendiri. Ya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah Salatullah salamullah Bapak NU Ibu Muslimah. Saya kabar ada tidak mati. Orang-orang goblok temen ya. Son, modal son. Cek. Karena sonnya mati, mari kita akhiri pengajian kita malam ini. Cek, mati. Cek. Ini mic saya sendiri. Makanya tulisannya di sini ada UGM, GM, Germo. Ya Gus Miftah goblok temen Germo. Cek. Tukang sone ndi? Wis dibayar dong sone. Kalau belum saya bayarnya. Kamu sewa son berapa? Oh gratis kok cangkem. Iki Dadin membati. Ya gratis kamu ngomong bayar, kurang ajar temen ya. Kiai dibati. Din. Ini bener soalnya gratis. Ya, sini tukang sonnya tak kasih duit penghargaan. Sini tukang son. Sini tukang sonnya sini. Kasihan temen son gratis. Mana tukang sonnya sini? Tak kasih uang. Sini tak kasih uang sonnya. Tukang sonnya makan ngaji nguyuh cewek. Makan ngaji nguyuh ra cewek. Ini tak kasih uang. Masa son gratis? Aku jadi nggak enak. Sini tukang son. Mencolot. Wah lemune ya Allah. Wong kene lemu-lemu ya. Manuknya cilik. Kamu son, kalau sewa kayak gini biasanya berapa? Ngomong larang tak kepes ndasmu. Biasanya pira? Murah temen 100, yo tak kasih 500. 1, 2, 3, 4, 5. Bener nggak 5 coba dihitung? Nah, ya ngitung ketok. Udah sana. Mudah-mudahan sonmu jadi son yang paling besar. Se-RT ya. Ya udah sana, nya bonusnya jeruk hiji. Tukang son ngerampok kiai. Camate jimat supaya nggak korupsi, nya Pak Camat. Lurahe ndi lurahe? Oh kuwu, ini kuwu, tak kasih duit ya. Ya Allah kuwune ireng temen ya. Jimat ya, merah korupsi ya. Arane siapa kuwune? Guswanto. Cangkem ikhlas apa ora? Ya ikhlas ya Pak Kuwu. Nggih, jimat merah korupsi. Son dibayar malah bosok.
Cek dibayar malah modar keprimen. Ya duduk situ Pak Kuwu. Kurang matane kurang. Mau nyalon lagi nggih modal. Lurah rawane ngundang pengajian, lurah numpang. Ya ngundang dewek ya. Oh, sing wani ngundang Gus Miftah panitia, kuwune numpang. Tapi saya yakin Pak Lurah ini orang baik. Kalau di sini namanya Kuwu, Pak Kuwu ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Pak Kuwu jangan dikubur sebelum mati ya. Cek. Kok ngapa ya? Dibayar malah bosok. Cek. Dibalik kemana kayak tadi? Cek. Apa dibalik? Rika ngaji nyong ngeson. Ayo selawat lagi. Bapak eno ibu muslimah, kakang ansor ade fatayat ade tahlilane saben malam, mulai tahlilan padang gawa rahmat goblok berkat bae rahmat. Pilih rahmat apa berkat? Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padang gawa. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah Kecamatan Lo Bener ngundang Gus Miftah. Pak Camate lumayan gagah, sombong. Anak gajah adus ning belik, najan gagah manuke. Desa apa tadi namanya? Desa apa? Rambatan Kulon ngundang Gus Miftah. Pak Kuwune lumayan gagah. Anak gajah mangan gorengan, najan gagah ora urunan. Ada jalan maning ra urunan keprimen. Besok pengajian dewe ya. Ya Pak Lurah ngundang pengajian rawat bayar ngebayar karo BLT. Ya minimal BPJS ya. Ya lurahnya bikin SKTM, surat keterangan tanda miskin. Ya Allah. Kecangkeme ngapa ya jandane ya. Nah, supaya kita mau jadi generasi yang baik, tadi saya bilang generasi ke depan Indonesia itu ya kita nak, bukan yang tua-tua. Maka disebutkan inna fiyadi subani amrol ummah, di tangan pemuda urusan umat, wafi akdamiyah hayataha. Orang tua harus mendorong anak-anak muda supaya mampu berkarya. Ingat,
anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya, betul? Gitu dong. Kalau dulu Bung Karno bilang, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Sekarang enggak, Pak. Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Ini gantengnya, kuwunya, serigalanya. Ana maning baik. Nah, masa depan bangsa ini tergantung pemuda nih. Maka besok tanggal 27 Oktober, saya punya acara sama Pak Jokowi di Jakarta bersama 16.000 milenial. Acara Sumpah Pemuda. Saya diminta ceramah kajian kebangsaan. Saya itu bulan Oktober diundang Pak Presiden 2 kali. 1 acara Sumpah Pemuda, 2 acara Forum Investor Dunia yang ada di Jakarta. Investor dunia ngumpul di Jakarta, Gus Miftah yang disuruh ceramah. Siapa yang ceramah? Kader muda Nahdlatul Ulama. Tahun kemarin pas launching BTV, Forum Investor Dunia ngumpul di Jakarta, yang ceramah saya bulan Oktober. Ternyata tahun ini kembali saya diminta bagaimana investor-investor mau menanamkan uangnya di Indonesia. Kalau yang ngundang presiden, tebal. Kalau rambatan kulon, tipi. Semurah ditawar. Suruh bayari sound system. Lurain jaluk, camate pada. Masa ngundang pengajian kiai ini diangsur, goblok temen. Apa-apa ya. Wih jaluk duit nyawa tak menehi. Nyawa temen ya, ketua panitia deh. Ya jimat. Ada janda yang mau uang? Aku kalau janda aku nggak mau ngasih, maunya nafkahi. Iya. Apa bedanya Gus Miftah sama Pak Camat? Kalau Gus Miftah tebal dompetnya, Pak Camat tebal perutnya. Sakawa weteng kabeh. Santai aja. Mati maning. Sound system dibayar malah modar-modar bayar. Udah kita pulang pengajiannya yuk. Tak lapor ke Pak Kapolsek loh. Kapolseknya kumisnya ya Allah. Kapolsek sama Dan Ramil kasih semua satu-satu jimat. Sini Pak Kapolsek. Dan Ramil kesini karo Kapolsek babinsane kuwi karo Pak Kapolsek. Wah, supaya jadi Kapolsek yang amanah. Makasih ya. Jimat. Salaman borong ya. Makasih Pak Kapolsek. Wah, namanya Hati Nurani, keren temen ya. Kalau punya suami berkumis pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Yes. Kiai kok sugih temen ya. Kiai dom-dom duit. Ya sugih. Oh, kiainya presiden. Kiainya Kapolri. Kiainya Prabowo. Wah. Gemesel. Gayane Dadin nganggo kalung, maya saya kayak sapi korban, Den. Ayo sana keprimen ki ya. Sik pengajiannya. Putih. Dari. Maaf ya Bu. Banser. Apunten sana. Tengah itu. Kuwu nyalon maning modalnya pisang. Kere temen ya. Kuwu. Oh. Nah. Ngaji. HP. Bangkrut ya.
Banser tak kasih uang sini Banser, perwakilan yang paling jelek. Oh ini yang paling jelek, maju sini, tak kasih uang. Pinjam mic-nya Pak, Banser tak tes, apal Pancasila apa ora. Kudu apal masa Banser apal Pancasila. Ceknya mati, mic-nya mati maning. Santai uang saya masih banyak. Kiai kaya. Sini kamu, mic-nya mana? Oh, barang-barang dompete. Satu. Ah, itu Satu. Ya, jangan malu-maluin Pak Lurah. Sini kamu, berdiri nggak apa-apa. Banser kok rasa ngaceng. Ngadeg. Berdiri. Jenenge siapa? Andri Gus. Andri. Umurnya pira? 17 Gus. 17. Kok ini tua temen ya? Belum nikah? Dureng Gus. Oh belum. Kelas berapa sekarang sekolah? 12. 12. Cita-cita pengen jadi apa? Orda poli Gus. Poli. Apa? Pemain poli Gus. Oh pemain voli. Kamu jadi bolanya. Karena poli itu lebih diterima sama ibu-ibu daripada poligami. Nah, sudah, kamu tak tanya. Sebutkan 5 nama pahlawan. 1, Lucinta Luna. Masa orang ngerti pahlawan ya? 1. Ya sudah, sebutkan 3 nama menteri. Ada Modar Maning. Masa nggak ngerti menteri sama sekali? Orang ngerti. Ini sekolahnya nang ngendi ya? Si menteri-menteri yang populer tuh menteri apa yang populer tuh? Ada menteri pertahanan. Pakai mic. Menteri Prabowo Gus. Jadi yang ngerti. Oh diweri nembe tahu. Goblok temen ya. Nama Kuwu Rambatan Wetan. Darsono Gus. Siapa? Darsono. Kok kayak jambu Darsono ya? Salah sok tahu. Manukmu gitu. Rambatan Wetan Darsono bukan. Rambatan Kulon jenenge siapa? Kuswanto Gus. Kuswanto. Bojone pira cah kae? Siji Gus. Loro. Udah kamu baca Pancasila, sampe nggak hafal tak? Ya buk, masa Banser ngerti Pancasila. Apalagi mau Menteri Pertahanan Prabowo. Pancasila kalau ngadeg Pancasila. Ya sepatunya gegeden ya. Ayo Pancasila ditirukan orang segini banyak. Pancasila. Ayo. Nggak apa-apa kok isin. Tak kasih uang ini loh. Tak kasih uang nih. Dolar Amerika. Ayo, Pancasila. Alah, Pancasila. Yang tegas. Pancasila. Yang betul. Ngono lho. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kerakyatan yang adil. Alon-alon. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan. Pelan-pelan. Tarik napas 1 jam baru dikeluarkan. Jangan tegang-tegang. Biasa baik. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda itu cewek apa cowok? Ya, cowok kan burung goblok. Yaudah, nitip uang untuk Banser, beli rokok. Ya, untuk Banser ya. Waduh bangkrut ini yang setakai 1 juta untuk Banser. Ini untuk kamu, ini untuk kamu sendiri. Waduh, mulai bangkrut di kamu. Amplopnya rapasti. Terus dirompak rampok bae. Ya ora apa-apa Kiai Sugih.
Ora apa-apa, saiki ning ngene, sesuk awan diundang Prabowo. Weh, larang. Padake Dadin. Murah ditawar. Kok aku salaman karo Banser berdarah ya, dicuwik karo cah kuwi mau ya. Tangan kamu mengandung rabies. Malah kayak asu. Nah, sekarang anak-anak hadroh kenapa? Wong saya sholawat kamu nggak ngiringi kok. Mentak-mentak duit. Ya nanti tak samoni ya, tak sangoni jeruk. Santai ya gini, hadroh ini sangoni 500. Sini perwakilan 1. Ya Allah, gede nih. Lemu mak. Ya Allah. Deleng manuknya sepira. Lah lemu temen ya. Pakai mic Pak Lurah, Pak Kuwu, penjaminnya Pak Kuwu. Namanya siapa? Faisal. Umurnya pira? 25. Wes rabi. Durung. Ya durung manuk cilik. Pekerjaannya apa Faisal? Satpam. Oh, kamu satpam. Di mana kerjanya? Di Indramayu di kota. Oh, di Indramayu. Kamu gemuk mulai umur berapa? 13 tahun. 13 udah gemuk? Iya. Sama ini gede mana? Lemu temen ya. Kamu makannya sehari berapa kali? 3 kali. 3 kali. Sekali makan banyak enggak? 3 piring. Iki menungsa apa wedus ya? 3 piring. Yaudah, sebutkan 3 nama idola kamu. Gus Miftah. Wow, sorry bukan Dadin. Tak ajar Dadin. 2. Habib Syekh. Wah, Habib Syekh. 3. Habib Zainal Abidin. Wah, Ajakin. bagus. Yaudah, untuk anak-anak hadroh tak kasih 500.000. Anak hadroh bukan kamu. Hadroh. Tak gebuk pisan ya. Ini untuk kamu. Ya, yaudah, mudah-mudahan pulang burungnya hilang ya. Ya sudah sana. Gue suwek meneh ya. Apa maning? Apa? Ibu-ibu, kan kamu sudah tua. Wis tua mata duitan. Apa? Duwe lanangan no. Sing garis-garis apa ge? Panitia. Kebalik goblok. Kamu yang ngasih saya, malah saya yang ngasih kamu. Ini tak kasih satu hadis yang memotivasi kita untuk menjadi baik. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan menjadi orang baik. Karena apa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Panitia baik dicintai sama Allah. Camat baik dicintai sama Allah. Kuwune baik dicintai sama Allah. Pak Kuwu Guswanto baik apa buruk? Saya napa awon? Awon apa saya? Malah kayak budelan jenazah ya. Saya kelihatan Pak Kuwu ini orang baik. Senyum saja dari tadi. Ya maklum karena sedekahnya bukan uang tapi senyuman. Nesu ya santet pisan. Saya bacakan satu hadis dalam kitab Usfuriyah. Ini supaya kita menjadi orang baik. Karena orang baik itu tidak hanya dicintai oleh Allah, tapi juga dicintai oleh Rasulullah. Jadi polisi yang baik dicintai oleh masyarakat, betul? Polisi Indonesia tuh keren. Zaman Sambo itu kepercayaan masyarakat Pak turun sampai 20%. Sekarang sudah kembali 80%. Tepuk tangan tuh Pak polisi. Wah. Polisi itu tugasnya 3, melayani, mengayomi, melindungi. Melayani, bikin pelayanan yang mudah. Aja kayak bikin SIM, dibuat susah, belibet.
Tes SIM itu tes yang paling menjengkelkan. Makanya kenapa Pak Kapolri langsung merubah cara membuat SIM. Lah masa bikin SIM Pak, tesnya jalannya digawe muter-muter kayak lanteng, kayak muter-muter. Setahu saya belok itu cuma 2 kali, kalau nggak ke kanan, ke kiri. Lah ning kantor polisi belok kayak muter meneh muter kayak angka 8 kayak giyek loh. Pak polisi, kalau bikin SIM jangan susah. Tak kerok kumismu kapok. Bikin SIM dipersulit, begitu nggak bisa jatuh nggak lulus, datangnya sama polisi sini tak bantu bayar maning, bosok temen, betul? Tapi sama Pak Kapolri sekarang dirubah, nggak boleh membuat susah masyarakat. Nomor 2, polisi yang paling saya benci itu 1, polisi Cilukba, lampu merah belok kiri, tahu-tahu di depan iya. Goblok temen ya. Operasi lalu lintas itu ada undang-undangnya Pak Kapolsek ya. Iya nggak boleh cari-cari. Saya pernah belok kiri dicegat. Iya. Langsung helm saya buka. Oh Gus Miftah. Matane aku yang ngono ya Pak Ku ya. Nggak boleh. Itu namanya tidak melayani, tidak melindungi, tapi mencari-cari. Jadi kuwu juga sama. Orang datang ditanya ada yang bisa dibantu. Orang datang malah ditanya ada yang bisa dibagi. Cangkeme. Makan tahu minumnya susu. Pak Kuwu, I love you. Iya. Lumayan 1.000. Apa kata Nabi dalam kitab Usfuriyah supaya kita jadi orang baik? An Kulaibin bin Jazim bin Hazim radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya qaumi utlubul jannata bijuhdikum. Wahai umatku kata Nabi, carilah surga dengan sungguh-sungguh. Semoga semua yang hadir diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Amin. Anda diakui jadi warga negara Indonesia itu membanggakan. Apalagi kalau diakui orang Indonesia umatnya Kanjeng Nabi. Maka setahun yang lalu Pak, kan kiai-kiai itu kalau mau Agustusan itu dikumpulkan di Istana Negara. Namanya Istighosah Kebangsaan. Ada Majelis Hubul Waton Minal Iman. Itu ketuanya orang Cirebon. Namanya Kiai Mustafa Akil. Lah kiai-kiai se-Indonesia itu pasti diundang. Yang top-top itu. Tapi saya nggak pernah datang. Karena memang pas jadwal bareng ngaji. Tapi saya ingat ceramahnya Kiai Ma'ruf setahun yang lalu. Negara di dunia yang paling banyak masuk surga besok adalah Indonesia. Kenapa? Karena warga muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Kenapa banyak masuk surga? Man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Dan yang paling banyak mengucapkan tahlil negara di dunia adalah Indonesia. Makanya saya yakin orang Indonesia besok paling banyak masuk surga. Amin. Kita doakan Pak Kuwu masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Jadi bar pengajian Pak Kuwu mate. Yang lucu Pak Kuwu, saya ditanya sama anggota DPR. Bener Gus, orang Indonesia besok masuk surga paling banyak. Iya. Kalau anggota DPR besok masuk surga apa enggak Gus? Saya jawab, anggota DPR juga termasuk yang masuk surga. Bagaimana dengan DPR yang korupsi Gus? Saya jawab, DPR korupsi tetap masuk surga. Akhirnya begitu DPR korupsi masuk surga, diprotes sama Kiai Indramayu. Hei malaikat, itu kenapa ada DPR korupsi masuk surga? Dijawab oleh malaikat, Pak DPR kamu yang sabar. Pak Kiai kamu yang sabar. DPR korupsi itu masuk surga, tapi hanya kunjungan kerja. Studi banding. Ada dewan yang kene. Dewan ini kene kena juga. Makanya jangan korupsi Pak Dewan. Pak Dewan apa Ki? Dewan? DPRD Indramayu. Partainya apa? Wah, Nura nggak lolos DPR RI. Ketuanya kancane inyong Pak Osman Sabta. Ada 2 partai di Indonesia yang pernah minta saya jadi ketua umum. Salah satunya Pak Osman Sabta. Gus, jadi ketua umum partai. Enggak pantas.
Partainya Gus Miftah cuma satu, Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Tapi nggak lolos di KPU karena singkatannya nggak bagus. Cangkeme. Partai Ekonomi Lemah Indonesia disingkat jadi Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Singkatannya nggak bagus, apalagi lambangnya. Saya itu nggak mau partai-partaian, Pak. Saya mau dijadikan ketua umum partai. Saya nggak mau. Mas Prabowo itu datang ke pondok saya, Gus doakan saya jadi presiden, Gus Miftah saya minta jadi menteri agama. Saya nggak mau, merasa nggak pantas. Kenapa? Karena kalau saya jadi menteri agama, Pak, saya nggak bisa pengajian. Karena waktu saya habis ngurusi kementerian. Maka saya bilang, Mas, saya nggak usah jadi menteri, cukup jadi presiden para pendosa. Rakyatnya siapa? Kuwu Guswanto. Ya apa-apa wong nyalon maning kok. Taiwangi Pak Kuwu. Tapi yang ngundang pengajian dewek. Kuwu numpang. Numpang 1.000. Kuwune bisik-bisik karo kancane. Sesuk rasa ngundang maning. Ya ora apa-apa kuwune ya ora urunan, ora apa-apa. Ya qaumi, utlubul jannah bijuhdikum. Kejar surga dengan sungguh-sungguh. Termasuk cara sungguh-sungguh itu bagaimana? Ya jadi orang Islam yang baik. Saya itu nggak sepakat, Pak DPR, Pak Lurah, Pak Samad ya. Kiai itu nggak usah berpolitik, itu juga salah, Pak. Kalau kiai nggak ada yang berpolitik, Pak, maka politik isinya semuanya orang jelek. Kiai itu boleh berpolitik, karena kalau orang baik nggak mau berpolitik, maka politik isinya semuanya orang jelek. Kita itu nggak bisa lepas dari dunia politik, Pak. Contoh, sekarang ada undang-undang untuk pondok pesantren. Ada hari santri, itu juga produk politik. Anda itu bisa sekolah, ada peraturan sekolah MTS, itu juga produk politik. Orang baik silakan berpolitik, tapi istiqomah dengan kebaikanmu. Yang salah itu kalau orang baik masuk politik, malah hilang kebaikannya. Selama orang baik istiqomah dengan kebaikannya, berpolitiklah. Kalau mbak-mbak ini dinikah sama politikus, kamu selamanya perawan. Karena janji-janji mau dicoblos, nggak dicoblos-coblos. Karena kebanyakan janji. Makanya politikus rata-rata bojone perawan, rata-rata dicoblos. Kakean janji. Kalau Pak Camat ya bojone bolong. Tanpa janji dicoblos Pak Camat ya. Saya itu belum bisa Pak masuk dunia politik. Tapi saya mendorong Pak orang baik untuk berpolitik. Pak Lurah, jadilah politikus yang baik sebagai lurah, betul? Lurah itu gampang kok dianggap baik. Selama dia bisa menjaga dua hal, lurah pasti selamat. Apa dua hal? 1 BLT, 2 dana desa. Selamat. Kan lurah rata-rata di mana masalahnya apa Pak? BLT. BLT untuk orang miskin. Tapi lucunya orang Rambatan Kulon punya mobil ngakunya miskin. Punya sapi sak kandang ngakunya miskin. Wongnya ya teka. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya putih. Sing jilbabnya abang insya Allah lebih parah. Kayak lucu temen, jilbabnya abang kacamata ireng. Malah kayak tukang pijet. Kacamatane apa? Kacamatane ireng, jilbabnya abang, nganggo masker, katon merongos ya. Utlubul jannata bijuhdikum. Ngejar surga itu dengan baik, Pak. Pak Lurah ngejar surga, ya dengan kebaikannya sebagai lurah. Amin. Pak Camat ngejar surga, kebaikannya sebagai camat. Ketua panitia ya sama. Kita kan sama-sama di atas panggung, tapi ingat, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Takdir nyong jadi ustadz, ngurusi artis, selebritis. Loh, jarang-jarang loh Pak Kiai Eno yang ngurusi artis itu jarang. Nyatanya artis-artis karo inyong manut. Jama inyong artis-artis jadi korbuser. Nikita Mirzani. Nikita Mirzani pakaiannya seksi tapi ya sholat. Nikita Mirzani pakaiannya seksi tapi ya sholawat. Ya gede. Pahalane goblok.
Apa? Jenengan tahu Pak, Nikita Mirzani itu alumni Gontor Putri. Dia kelas 3 sanawiyah keluar. Kalau seandainya Nikita Mirzani itu selesai Gontor, mungkin gedenya kayak Mama Dedeh. Curhat Mama. Itu ya sholat. Dan itu ya manut taatur, walaupun tatonya di mana-mana. Ya, makanya kita itu kadang-kadang melihat orang hanya dari penampilan fisiknya saja. Betul? Lah saya tuh sabar Pak ngurusi orang kayak Nikita Mirzani. Contoh lagi sekarang yang lagi rame Lucinta Luna. Idolanya Lurah Kuwu. Loh, ya mungkin dia salah. Tapi kita nggak punya hak untuk menghakimi Lucinta Luna, betul? Alaihissallah bi'ahkamil hakimin. Biarkan Allah yang menghakimi. Kalau lanang apa wadon? Ya wis, ora usah ditakoni. Kayak dulu zaman rame-rame nih Daorce Gamalama mau meninggal dunia. Kan maksiat itu Pak Kuwu, minta dimakamkan secara perempuan. Saya ditanya sama wartawan, Gus Miftah setuju? Enggak. Kenapa? Karena Dorce itu laki-laki. Nama aslinya siapa Pak? Dedi Yuliardi Ashadi. Panggilannya Dorce. Itu laki-laki. Emangnya kenapa Gus kalau laki-laki meninggal dimakamkan secara perempuan? Ya enggak bisa. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau laki-laki ya dimatikan laki-laki. Laki-laki sama perempuan memakamkannya beda Gus. Beda. Kain kafan. Lebih tebal laki-laki apa perempuan? Perempuan. Makanya perempuan itu sudah mati saja masih boros. Apalagi masih hidup. Makanya pengajian ya aneh-aneh. Bajunya putih seragam, jilbabnya abang seragam, kacamatanya nireng, malah kayak tukang las. Oh Bu Camat, Bu Camat. Paling seragamnya ana tulisannya durung lunas. Beda Bu. Sholat jenazahnya laki-laki sama perempuan beda apa enggak? Beda. Kalau laki-laki yang mati hada, perempuan hadihi. Mendoakannya juga beda. Kalau laki-laki yang mati Allahumma gfir lahu, perempuan Allahumma gfir laha. Laki-laki hu, perempuan ha, banci hu ha. Laki-laki mati arane apa? Almarhum. Wadon mati arane almarhumah. Laki-laki almarhum, wadon almarhumah. Banci aluminium. Pokoknya apa? Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing dengan sungguh-sungguh. Karena kullukum ra'in. Kamu itu pemimpin. Lurah jelas yang dipimpin sedesanya. Camat jelas yang dipimpin seloh benernya. Maka semakin tinggi jabatan seseorang, pertanggungjawabannya juga semakin berat Pak. Wong sa Indonesia kia, siapa besok hisapnya yang paling berat? Ya Pak Jokowi. Makanya jadi presiden itu tidak mudah. Tapi lucunya apa? Banyak orang pengen jadi presiden. Saya itu dengan calon presiden tiga-tiganya kenal baik semua Pak. Pak Prabowo saya sangat dekat, sering ngundang saya ngaji, sering dia minta saya nasihati. Mas Anies Baswedan saya dekat teman diskusi. Mas Ganjar saya juga dekat. Saya bilang jadi presiden itu tidak mudah. Wong presiden itu imamnya negara kok. Jangankan imamnya negara, imam sholat lo susah. Sekarang Pak jadi imam sholat itu susah. Kenapa? Mau ngimami sudah didemo sama imamnya. Aja suwe-suwe. Loh, bener nggak? Makanya kalau Anda bayangkan jadi Pak Jokowi ya susah. Makanya jangan gampang kritik kalau nggak tahu faktanya. Betul? Siapa bilang mudah wong imam sholat baik diprotes ya kulwa elek. Apalagi jadi imam negara. Tapi kemarin pas Ramadan yang mimpin Indonesia sempat saya 5 menit. Karena pas acara forum silaturahim ketua umum parpol bersama presiden dan ketua umum partai, Gus Miftah diminta ceramah dan ngimami sholat duhur. Maka hari itu yang mimpin bukan Pak Jokowi tapi Gus Miftah. Karena Pak Jokowi jadi makmum sholat saya.
Saya mau sholat tengok ke belakang. Saya bilang luruskan dan rapatkan softnya. Pak Jokowi nurut. Nggih Gus, bagus. Imam Gus Miftah. Saya takbir, Pak Jokowi ya melu takbir. Saya rukuk, Pak Jokowi ya melu rukuk. Saya sujud melu maning. Saya salam, Pak Jokowi salam. Rampung salam saya bilang cie manut inyong cie. Pak Jokowi jawab cuak. Berat jadi lurah bertanggung jawab, apalagi presiden. Makanya kita itu jangan semena-mena, Pak. Saya itu paling nggak suka ya Pak anak-anak sekarang itu. Le, presidenmu siapa? Jokowi. Nggak pantas le. Siapa presidenmu? Bapak Jokowi. Enak toh. Siapa lurahmu? Bapak Guswanto. Ya mending. Siapa? Guswanto. Masa rupanya kayak kota infak ya? Jangan. Lurah arepe mulih ora wani. Nah, menjadi yang terbaik itu juga termasuk utlubul jannata bijuhdikum. Kemudian dilanjutkan hadisnya. Wah, robu minan nar bijuhdikum. Larilah dari neraka juga dengan sungguh-sungguh. Bu, kuncinya surga bagi perempuan itu gampang banget. Manut sama suami. Kuncinya surga bagi laki-laki juga gampang. Apa? Pantaslah jadi imam yang untuk diikuti. Banyak makmum yang gak manut sama imam. Kenapa? Karena imamnya gak patut. Tepuk tangan. Siapa imamnya gak patut? Guswanto. Bukan. Pisan maning balik jarene. Ya daripada balik sangoni maning. Jimat maning Pak Lurah, jimat maning lumayan. Ya sabar siji-siji ya. Ikhlas. Susah temen ya. Nyekel. Cangkeme ngombe cekeli manuke. Lah imam itu yang pantas diikuti sama makmum. Makmum yang baik itu yang manut dengan imam. Imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju Bu? Iya setuju. Saya diulangi alon-alon. Makmum itu perempuan, laki-laki imam. Makmum yang baik yang manut dengan imam. Imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju Bu? Tetap setuju. Berarti bagi laki-laki semakin banyak makmum semakin baik. Setuju Bu? Tadi setuju. Langsung sing kacamata ireng dicopot. Wahrabu minan nar bijudikum. Yang membuka pintu neraka bagi perempuan itu apa? Keberaniannya kepada suami, ngeyelnya sama suami. Hei perempuan, rungakna kupingmu. Betul? Saya jawab, betul Gus, pengalaman rumah tangga pribadi. Kamu tahu istri itu kepanjangannya apa? Istana tempat ridho ilahi. Kamu tahu suami itu kepanjangannya apa? Semua uang adalah milik istri. Loh, tapi saya itu sepakat loh. Keuangan rumah tangga itu dipegang oleh istri. Sepakat nggak? Kenapa? Karena kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh suami, berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya.
Makanya uang saya itu di rumah yang megang istri. Tapi istri saya nggak pernah berani pakai uang tanpa izin suami. Beda sama orang Rambatan Kulon, sudah pinter mencari uang. Dimanapun suami nyimpen pasti ketahuan. Loh, kalau saya sayang sama istri Pak Samad. Istri saya itu kan berobat setahun sekali ke Malaysia untuk penyembuhan kansernya. Alhamdulillah sembuh. Setiap kali berangkat saya bilang, Beb, istri saya jawab, iya say. Bukan sayang sih, syaitonir rajim. Kamu ke Malaysia niatnya nggak usah berobat. Terus niatnya apa bah? Kamu jalan-jalan saja belanja. Beli apa kayak? Akhirnya istri saya berangkat pamit tak kasih ATM. Tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Karena aku sayang sama istriku. Alah wong wadon saiki Pak, kalau belanja itu nggak perlu ke mall. Istri saya nggak pernah ke mall, nggak pernah ke pasar, tapi tiap hari paketan datang terus. Wong wadon aku. Kok geting aku gitu loh. Dan perempuan itu aneh Pak, bajunya sak lemari. Tapi begitu mau berangkat ngaji bingung, katanya nggak punya baju gitu loh. Betul Bu? Bajunya baru-baru belum dipakai. Perempuan itu kan kalau mau apa-apa harus matching Pak. Jilbabnya harus sama dengan bajunya. Nanti tasnya menyesuaikan. Bajunya putih ya sempaknya putih. Beda kalau laki-laki kayak Pak Camat, kayak Pak Lurah, kayak Pak Kuwu. Wah simpel, baju satu, celana satu. Paling ngerasa sempakan Pak Kuwu. Hai sepil. Ora apa-apa 200.000. Nah, termasuk orang yang bersungguh-sungguh itu cirinya bagaimana? Dirampung ke hadis ini Pak. Fa innal jannata la yanamu talibuha. Maka sesungguhnya surga itu tidaklah tidur para pencarinya. Maka mohon maaf, orang yang hebat itu salah satunya mengurangi tidur. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu Rambatan Kulon, loh bener jam segini Anda masih terjaga. Insya Allah calon penghuni surga. Keren, makanya saya itu tidur sehari semalam Pak Lurah, itu paling cuma 2 jam. Karena saya tahu betul, Kanjeng Nabi itu mengurangi tidur. Lah Kanjeng Nabi itu tidurnya sedikit, makannya sedikit. Beda kalau Pak Camat sedikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Apalagi cah kayak mau Faisal, ya Allah. Sekali makan 3 piring, ya Allah. Gunung Merapi pindah ke piring Faisal. Pansan matangnya gede, manuknya kayak pentil. Fa innal jannata la yanamu talibuha. Maka sesungguhnya surga itu tidaklah tidur para pencarinya. Maksudnya nggak tidur itu apa? Ya malamnya digunakan untuk ibadah. Makanya pengajian kayak gini kamu jangan, aduh kok sampai malam. Insya Allah mata-mata yang terjaga karena belajar agama, hidupnya akan dijaga oleh Allah. Amin. Wa inna naro la yanamu haribuha. Sama. Sesungguhnya orang yang lari dari neraka itu adalah orang-orang yang mengurangi tidurnya. Jadi ya mohon maaf Pak, ternyata mbah-mbah kita dulu tuh jarang tidur, maka mereka sakti-sakti Pak. Lah kita itu sekarang kebanyakan tidur. Apa bedanya orang dulu sama orang sekarang Pak? Orang dulu itu banyak yang sakit karena kurang makan. Karena kurang makan. Lah orang sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan makan. Orang dulu tuh sehat-sehat karena mengurangi tidur. Orang sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan tidur. Makanya aku nggak nyuwun Pak Camat ya. Saya itu kalau lihat orang gemuk itu saya bully itu supaya termotivasi untuk menjadi sehat. Saya dulu gemuk banget Bu. Berat badan saya 108 kilo. Saya olahraga. Saya ditanya sama istri, kenapa bah olahraga? Ini menjaga investasi Tuhan. Saya dulu umur 30 tahun. Berat badan saya 108 kilo. Metabolisme tubuh saya seperti orang 55 tahun. Jadi orang itu Pak kalau gemuk, kebanyakan karbo, itu walaupun muda kelihatan tua. Tapi kalau orang suka olahraga, menjaga pola makan, sekarang usia saya 42 tahun. Tapi metabolisme tubuh saya seperti orang 27 tahun. Ngene nih Pak. Engkol goblok panco.
Kamu mikir apa malah ngene. Loh, saya itu kalau gini Pak Camat, Pak Lurah. Olahraga saya kenceng Pak. Kalau saya naik sepeda itu bisa 100 kilo. Kalau besok saya puasa, karena saya sehari puasa, sehari tidak. Itu menjaga investasinya Allah. Kalau saya sampai usia 60 tahun masih gelem puasa, saya masih mau olahraga. Usia 60 tahun, pasti saya masih muda. Tapi kalau saya nuruti nafsu makan saya, ya mohon maaf. Pasti kelihatan tua. Hati-hati. Makanya orang Jawa itu kalau bisa ngatasi urusan perut, insya Allah selamat. Karena sekarang banyak penyakit berangkat dari perut. Dan orang punya banyak masalah berangkat dari bawah perut. Betul? Cangkeme dandin dengkol gitu. Dure dengkol goblok. Makanya kemarin ada cewek punya masalah pakai jilbab, bikin konten di TikTok, ngemut es krim. Ya masalah. Karena berkaitan dengan bawah perut. Apa itu? Dengkol. Terus ke titik maning. Insya Allah selesai jam 5 pagi. Kuat? Inyong sing modar. Terus ngaji amplopnya ra jelas. Sangune dirampok karo Pak Kuwu. Amplopnya nggak jelas. Oh, katanya panitia amplopnya jelas, isinya yang nggak jelas. Untung besok lusa diundang sama Pak Prabowo sangune dolar. Sing ngundang Dandin ya rupiah tipis. Ngombene degan kayak sapi jengking. Ini pengajian akan saya ingat-ingat sampai mati. Minum degan sambil jengking. Kuwune Guswanto. Wa innal jannata maghfufatun bil makarih. Sesungguhnya surga itu dikelilingi dengan perkara yang tidak disenangi. Contoh, surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disenangi. Abot, kon ngaji sampai bengi abot. Makanya orang loh bener itu banyak, tapi yang ngaji orang segini. Maka ini termasuk orang-orang yang bisa melawan hawa nafsunya untuk mengikuti perintah Tuhannya. Berarti apa? Anda berhasil melakukan yang tidak disenangi oleh setan. Berarti jenengan kabeh kacane malaikat. Amin. Makanya kemarin heboh di Lampung gara-gara pengajian Gus Miftah di belakangnya ada penampakan. Katanya Kanjeng Nyi Roro Kidul. Saya ditanya sama wartawan, bener Gus itu Kanjeng Nyi Roro Kidul? Saya nggak tahu. Tapi kalau bener bagaimana Gus? Alhamdulillah Nyi Roro Kidul sudah bertaubat. Bukti ini mau ikut pengajian. Siapa tahu tahun depan Nyi Roro Kidul jadi pengurus muslimat. Cabang Segoro Kidul. Besok kalau bikin pengajian yang diundang Pak Camat ke Segoro Kidul, begitu balik tinggal nama. Ya kayaknya Nyero Kidul seneng harus yang lemu-lemu. Ya manuknya kayak pentil ya diselentiki. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi Pak. Punya uang disuruh sedekah, itu kan tidak disenangi Pak. Betul Bu? Alah coba sekarang, kalau ini pengajian ada kotak infak, dompetmu ada 100 ribu, 50 ribu, 1000. Kira-kira yang kamu masukkan 100 ribu apa 1000? Kan tidak disenangi kan? Ayo, lihat munyuk, kebun binatang, uang sakunya 100 ribu. Pengajian lihat kiai, infake 1000. Berarti larang kiai apa kunyuk? Kunyuk. Anda lebih menghargai kiai apa kunyuk? Kunyuk, makanya dikasih pisang senengnya minta ampun. Kan temennya kunyuk. Langsung ramani nangkap. Takut diarani kancane kunyuk. Surga itu nggak menyenangkan Pak. Waktunya dagang disuruh sholat, nggak menyenangkan. Punya uang disuruh zakat. Ada potensi korupsi, nggak boleh korupsi. Itu nggak menyenangkan. Ingat Pak Kuwu, Pak Camat, Pak Kapolsek. Orang Indonesia itu aneh, takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Betul? Kalau ada babi, zizi. Ada korupsi, kolu.
Ingat Pak Lurah, lebih baik tangan kamu kotor hasilnya bersih daripada tanganmu bersih hasilnya kotor. Di Indonesia itu banyak problem apa? Jalan rusak. Saya mau tanya, yang merusak jalan itu siapa? Mobil mewah apa mobil besar? Mobil mewah. Yang rusak jalan di Indonesia itu bukan truk, tetapi mobil mewah. Kenapa? Karena uang yang seharusnya untuk membangun jalan malah dikorupsi pejabat untuk beli mobil mewah. Loh, nggak bahaya tah? Hurra. Cah kendel kok. Kancane Pak Jokowi kok. Cuaks. Ya jangan nesu Pak Lurah, karena kurang ngarani awakmu. Makanya moga-moga Lurah selamat. Sesuk nyalon dadi maning, pengajian ngundang Gus Miftah, amplope BPJS. Dilanjutkan terakhir, sudah jam 2:30. Pengajian suwe-suwe dirampok maning, duitnya ngenteng. Lurah rampok, camate rampok, Faisal rampok. Bansere rampok, sing ora rampok mau jilbab abang. Beli bawang minumnya susu. Hai jilbab abang, I love you. Ya, langsung wis tua. Makan bawang minumnya susu. Hai jilbab abang, ababmu mambu. Wa innan naro, lah ini sebaliknya. Kalau surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi, sebaliknya. Wa innan naro mahfufatun bil ladzati wasyahawati. Tetapi neraka itu dikelilingi dengan kenikmatan dan syahwat. Makanya di dunia yang kelihatannya menyenangkan, malah itu kadang-kadang berpotensi neraka. Mabuk, kita ini nikmat neraka. Pacaran, nikmat neraka. Lucunya anak muda sekarang apa? Nikah yang murah, ogah, pacaran yang mahal, ho-oh. Ayo, lebih mahal pacaran apa nikah? Pacaran bro, nikah itu di KUA gratis. Pacaran mahal. Betul? Wis pacaran, boncengan motor, tuku bakso, sewa kamar, iya. Ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah lanang saiki durung ijab wis wani ngau. Bocahe sing iki. Seneng rabi nduk. Makanya mbak-mbaknya kalau ketemu sama cowok, Mas bilang kamu mencintaiku, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Ngakune muslimah, senengane melumah karo Pak Gus senengane melumah. Sing nubruk siapa? Masa ke teman, Pak Kuanya kan orang baik-baik. Kalau tidak konangan. Falatul hiyannakum anil akhirah. Maka jangan sampai kesenangan dan syahwat itu membuat kalian lupa terhadap akhirat. Makanya kenapa mekanisme Islam kalau syahwat disuruh segera menikah. Bicara lanang rungok kiye. Ya maksarus sabab, wahai para pemuda. Manis tato minkumul ba'ah. Barang siapa yang punya kemampuan, fal yatazawwaj, segeralah menikah. Cowok yang rajin kirim WA akan kalah dengan cowok yang mengajak perempuan segera ke KUA. Wah. Dia yang datang kepadamu membawa coklat akan kalah dengan dia yang membawakanmu seperangkat alat sholat. Ingat cewek, lelaki yang menangis karenamu, mungkin dia tulus mencintaimu.
Tetapi lelaki yang menangis karena dosa, yakinlah dia adalah takdir terbaik untukmu. Wong lanang ngrungokke. Kamu boleh menyebut namanya di dalam doamu, tapi kamu tidak boleh kecewa kalau dia tidak ditakdirkan untukmu. Wah! Nah, cuaks. Itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system diragati oke, kita wujude cewek diragati oke diuntal kancane. Siapa sing nguntal? Guswanto. Ku maning. Fala tulhiyannakum anil akhirah. Ingat, jangan sampai kesenangan dan syahwat membuat kita melupakan akhirat. Dan saya hakul yakin, tahu betul dan menjadi saksi bahwa orang loh bener termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mengejar surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bersama di dunia, bertetangga di surga. Amin Allahumma amin. Sudah jam 4:30, pengajian dianggap selesai. Aku capek. Sidik maning subuh. Kan kamu tahu kemarin pondok habis ulang tahun. Wah. Kayak kemarin ulang tahun pondok bagi-bagi umroh gratis, 21 tiket umroh gratis. Masih sampai besok Pak, tanggal 8 saya masih punya acara besar. Nah, semudah-mudahan mungkin ini ketularan mulyane kabeh. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Sallallahu La ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Panitia, Pak Lurah, Pak Kubu, Pak Camat semuanya matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.